Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik-adik mahasiswa dan mahasiswi manajemen kelas E di semester 4 ini. Selamat bertemu kembali dengan proses belajar mengajar pada mata kuliah manajemen perbankan. Pada kesempatan hari ini, selain pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini, izinkan saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah saum bagi yang melaksanakan pada siang hari ini, Rabu tanggal 20 April, dan tengah hari seperti ini ya, dalam proses pembelajaran diiringi dengan proses pelaksanaan saum ini, rasanya pas lapar dan hausnya ya di tengah ini, kemudian harus melaksanakan proses perkuliahan. Memang kita akan merasakan sebuah perasaan yang teramat ngantuk, kemudian juga lapar dan dahaga ya. Tetapi walau demikian kita memahami bahwa apa yang kita laksanakan adalah betul-betul karena lillah, perintah Tuhan, perintah Allah, dan mudah-mudahan apa yang menjadi pengorbanan, kemudian semua yang dilakukan dalam bulan Ramadan ini ya, selama itu lillah, kemudian ada perintah dan dasar normatifnya, mudah-mudahan menjadi amal baik, pahala bagi kita semua, amin. Dan saya juga berharap, berdoa kepada Allah semoga puasa kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan puasa-puasa yang sudah dilaksanakan pada hari tanggal pertama sampai hari ini juga sama, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saum kita dari mulai esok sampai tamat di bulan Ramadan tahun ini mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran ya, diberikan kemudahan, dan tentu saja amal pahala yang setimpal ya. Dan hari ini di bulan yang mulia, sambil kita melaksanakan saum, ayo pola pikir kita di mindsetnya sedikit dirubah, bahwa dengan pembelajaran akan semakin banyak amal pahala yang akan kita dapat selain saum ya, karena proses pencarian ilmu itu yang baik ini juga bagian dari pelaksanaan perintah Tuhan ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga pembelajaran kita hari ini juga menjadi amal baik dan pahala bagi kita semua, sehingga kita juga berharap dan berdoa selalu diberikan kelancaran, kemudahan dalam menyerap berbagai ilmu ya, terutama ilmu yang baik, khususnya pada ilmu manajemen perbankan hari ini ya. Baik adik-adik mahasiswa dan mahasiswi sekalian, di sela-sela siang hari ini kita akan membahas tentang pokok bahasan manajemen pemasaran jasa bank ya. Dan pokok bahasan ini merupakan lanjutan dari pokok bahasan sebelumnya yang sempat dan telah dilaksanakan presentasinya oleh kelompok 1, 2, dan 3, di mana dalam penyampaiannya kelompok 1 itu menyampaikan tentang sumber dana ya, kemudian kelompok 3 juga ya di manajemen dana. Dan seperti yang kita pahami bahwa manajemen atau sumber dana ini ada yang bersumber dari modal bank itu sendiri, salah satunya dari pemegang saham ya, atau owner atau pemilik dari bank itu, kemudian juga dari penyertaan, penyetaraan, kemudian donasi hibah, tentu saja itu juga akan masuk pada komposisi sumber dana sebagai equity atau modal sendiri. Kemudian juga cadangan-cadangan ya yang disisihkan, yang diperoleh dari setiap laba setiap tahunnya, yang disisihkan menjadi cadangan, karena saat rapat pemegang saham pembagian laba closing entry ya, tutup buku tahun-tahun sebelumnya, ini biasanya ada presentasi untuk cadangan-cadangan selain presentasi yang akan dibagikan kepada para pemegang saham. Nah, cadangan-cadangan ini yang akan menjadi atau memperkokoh, memperkuat sumber dana yang bersumber dari modal sendiri. Begitu yang disampaikan oleh kelompok 1 dan dikuatkan kembali oleh kelompok 3 pada pokok bahasan manajemen dana. Kemudian juga selain cadangan-cadangan pada sumber dana
modal sendiri ini juga ada laba yang ditahan juga menjadi kekuatan utama dalam sumber dana permodalan yang bersumber dari modal sendiri. Kemudian juga laba tahun berjalan ini juga menjadi apa istilahnya kekuatan juga ya, menjadi bagian sumber dana yang merupakan komponen dari modal sendiri. Kemudian sumber dana juga selain dari modal sendiri, kemarin kelompok 1 dan 3 menyampaikan bahwa ada juga dari pinjaman lembaga lain ya. Nah, pinjaman lembaga lain ini sebetulnya berat juga ya kalau terlalu besar, apalagi karena pinjaman pihak lain ini kan namanya juga pinjaman harus dikembalikan, belum lagi ada beban biaya yang harus dilebihkan. Nah, ini seperti ini ya, jadi berat. Tetapi pinjaman juga penting ya untuk memotivasi, memacu semangat dan ada target-target tersendiri. Selama itu pinjaman kepada pihak lembaga lainnya masih dalam batas-batas wajar, rasio, bahkan di bawah batas wajar punya, tetapi masih di bawah batas wajar, saya kira tidak apa-apa, karena ada juga yang berpendapat jangan punya pinjaman pihak lembaga lain, itu pun bagus, tetapi masing-masing ada beda pandangan ya. Bagi yang punya pinjaman itu juga untuk memotivasi semangat kinerja dari para karyawan dan kinerja perusahaan. Tetapi memang terlalu over juga ini akan membahayakan bagi kinerja lembaga keuangan kita. Kemudian yang ketiga ada sumber dana yang bersumber dari masyarakat. Nah, inilah yang disampaikan oleh kelompok pertama. Jadi proses funding dana, penghimpunan dana itu walaupun sumber dana kita mengenal ada 3, tapi proses penghimpunan dana yang dimaksud dalam kelompok 1 ini lebih kepada penghimpunan dana kepada masyarakat melalui produk-produk, baik itu ada simpanan, deposito, kemudian juga giro dan lain sebagainya ya. Nah, di situ. Kenapa? Karena proses funding dana kepada owner, para pemegang saham, kemudian mendapatkan donasi, hibah, cadangan-cadangan, kemudian pinjaman pihak lembaga lain juga ini sebetulnya kapasitas dan ranahnya dari top manajemen ya. Dalam hal ini mungkin para manajer, pimpinan, ya, komisaris, direksi untuk menentukan apakah kemananya untuk kita mendapatkan donasi, penyertaan, penyetaraan, kemudian hal-hal yang lain termasuk pinjaman kepada pihak lembaga lain ya. Jadi kapasitas untuk setingkat middle ke apalagi lower itu bukan kapasitasnya ya, tetapi untuk middle dan lower justru untuk funding dana dari masyarakat itulah kapasitas kita, dan pasti yang kena target banyak dalam secara teknis pasti bidang-bidang middle sama lower ya, seperti itu. Maka dari itu dalam penghimpunan dana kepada masyarakat kemarin perlu dimanage sedemikian rupa ya, perlu dari mulai perencanaan, dari perencanaan secara kuantitas, target-target, siapa yang akan diprospek, kemudian kemana, kemudian juga hal-hal lainnya ini perlu direncanakan sehingga nanti pencapaian funding masyarakat di bank kita terrealisasi dengan baik, dalam arti target yang kita sudah rencanakan terrealisasi seperti itu ya. Nah, kaitannya dengan manajemen pemasaran jasa bank, tentu saja yang dipasarkan ini tidak hanya produk-produk dari sisi sumber pencarian dana, dalam arti dari masyarakat mengenai produk simpanan giro ya. Jadi dalam manajemen pemasaran jasa bank tentu saja juga produk dari sisi kredit juga itu pasti disampaikan ya, karena kaitannya manajemen pemasaran ini adalah seluruh produk yang dimiliki oleh lembaga keuangan. Berbeda dengan yang disampaikan kelompok 1 dan kelompok 2, mereka parsial. Jadi mereka itu bagaimana memanage proses funding, dan kelompok 2 ini bagaimana memproses lending, kredit ya. Nah, tetapi dalam manajemen pemasaran, marketing ya, marketing funding maupun lending, ini mereka ini memasarkan seluruh produk yang dimiliki, termasuk juga jasa-jasa layanan yang dimiliki atau fasilitas lain yang dimiliki oleh bank tempat kita bekerja. Itu kurang lebih ya. Nah, sementara manajemen dana itu lebih ke mengolah dana yang sudah masuk, sementara manajemen pemasaran itu lebih kepada pencariannya. Kalau manajemen dana itu lebih kepada pengelolaan gitu ya, seperti itu. Nah, bicara manajemen pemasaran ya pasti erat kaitannya dengan manajemen pemasaran, termasuk fungsi-fungsi dan lain sebagainya ya. Maka dari itu
sempat saya sampaikan pada pertemuan pertama ya, pada proses penyampaian RPS kemudian kontraksi labi, saya sempat sampaikan di situ bahwa prasyarat mengikuti mata kuliah manajemen perbankan ini salah satunya harus sudah lulus mata kuliah manajemen pemasaran ya, manajemen keuangan juga harus sudah lulus, karena implementasi di dalam manajemen perbankan adalah basically-nya dari yang tadi saya sampaikan, sehingga prasyaratnya harus sudah terpenuhi, seperti salah satunya adalah manajemen pemasaran. Jika kita merunut ke konsep manajemen pemasaran ya, salah satunya itu yang terkenal dengan marketing mix ya. Jadi bagaimana di marketing mix itu ada proses produk ya, salah satunya produk. Produk itu bagi kan kita mengenal ada lini produk, kedalaman produk, keluasan produk gitu ya. Nah, di situ di perbankan produk-produk itu apa? Dari produk simpanan saja kan ada simpanan. Misalkan kalau BCA ada tahapan ya, Simpedes, Britama, itu produk-produk yang dimiliki. Dari sisi kredit ada produk investasi, kredit konsumtif, kemudian kredit modal kerja juga ada yang ke perdagangan, per industri, home industri, dan lain sebagainya ya. Nah, ini bagian dari produk-produk yang bagian marketing harus kuasai, harus pahami gitu. Nah, ini yang ditawarkan kepada masyarakat nanti, tergantung masyarakat membeli jika apa. Nah, biasanya jangan sampai kita membuat produk tetapi produk itu tidak diharapkan dan tidak dibutuhkan. Nah, salah satu kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk membeli produk di perbankan, karena ini jasa ya, produknya produk jasa, adalah salah satunya adalah keamanan misalkan. Jadi simpanan dia kalau di simpanan butuh aman nggak, ini aman secara real, aman juga secara pencapaian. Kan kalau ada apa-apa dengan perbankannya, apa dijamin lembaga penjamin simpanan gitu, diganti nanti gitu. Jadi kalaupun banknya terjadi failit, apa simpanan saya diganti, nah ini juga bagian dari keamanan. Itu salah satu yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Sehingga jika itu tercapai, terpenuhi di bank kita, maka saya kira banyak yang akan membeli ke bank kita. Tapi tentu saja pasti banyak kebutuhan dan keinginan dari masyarakat yang lainnya. Walaupun tentu saja jika kita merealisasikan kebutuhan dan keinginan masyarakat tidak akan terpenuhi 100% ya, mengingat seperti salah satunya yang mustahil, misalkan dalam kredit menginginkan jangan terlalu besar bunganya, bahkan kalau bisa jangan ada bunga. Nah, ini suatu yang mustahil ya, karena bank juga sebagai lembaga usaha ya, yang harus menghidupi rumah tangga perusahaannya. Salah satunya adalah biaya untuk pembayaran tenaga kerja, bayar listrik, telepon, ATK, dan lain sebagainya. Ini sangat mustahil. Paling tidak yang harus kita penuhi adalah kemanfaatan, keuntungan yang semakin banyak yang akan dirasakan oleh masyarakat, tetapi juga kekurangannya diminimalisir, karena tidak mungkin tidak ada kekurangan, selalu ada kekurangan, seperti itu barangkali. Kemudian dari sisi pricing, yaitu bisa bersaing, artinya kalau dari sisi simpanan mungkin masyarakat menginginkan tinggi, dari sisi kredit menginginkan murah. Nah, ini juga harus kita atur sedemikian rupa, walaupun kalau dipenuhi 100% keinginan dan kebutuhan nasabah, saya tadi sudah saya katakan ya, saya tidak mungkin juga ya, tetapi bagaimana kita bisa dikatakan manfaat dan lebih murah atau lebih bersaing menurut masyarakat jika dibandingkan dengan perbankan di sebelah kita yang disebut dengan kompetitor, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah flash ya, flash. Nah, keinginan nasabah kan dekat kantornya ya, tidak jauh gitu ya. Kalaupun jauh, paling tidak ada layanan yang selalu standby sehingga masyarakat itu tidak jauh gitu dan tidak mengganggu aktivitas pekerjaan mereka. Ini yang mereka inginkan, sehingga hari ini banyak sekali perbankan terutama bank umum yang sudah mendekatkan dari sisi kantor unitnya ya, sudah berada di setingkat kecamatan. Bahkan untuk BRI mereka bekerja sama dengan nasabah yang terbaiknya menggunakan briling ya, mitra BRI menggunakan briling, sehingga proses angsuran, proses simpanan, proses pengambilan uang bisa dilakukan juga di situ, termasuk proses transfer, clearing, RTGS, dan lain sebagainya.
Termasuk juga layanan-layanan lain, keuntungan lainnya seperti jika Anda punya tabungan di suatu bank gitu, Anda jalan-jalan ke luar negeri, keluar kota, Anda nggak harus bawa-bawa uang banyak gitu ya, tinggal ambil bisa di mana saja. Ini juga bagian manfaat. Termasuk juga bayar SPP gitu ya, nggak harus antri ke bank gitu ya dengan antrian yang luar biasa panjang, kemudian harus menuliskan dulu, capeknya bukan main, belum lagi bayar parkir di depan bank. Nah, bisa saja misalnya Anda punya fasilitas m-banking gitu ya di HP-nya, sehingga Anda bayar kuliah cukup transfer di m-banking, kan itu lebih efektif dan lebih efisien, tidak harus bayar biaya parkir kan, kemudian waktu juga lebih menjadi efisien dan lain sebagainya. Keefektifannya juga efektif. Maksud saya sambil makan, sambil tiduran juga bisa melakukan sebuah transaksi. Ini hal-hal ini yang sekarang lagi banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, jika bank Anda mampu memenuhi kebutuhan daripada masyarakat tadi, saya kira tidak menutup kemungkinan masyarakat banyak membeli dan menjatuhkan hatinya baik simpanan maupun kredit kepada bank yang Anda miliki gitu, seperti itu ya. Kemudian dari sisi promosi, promosi juga ya kalau di manajemen pemasaran kan ada publikasi ya, bagaimana bank melakukan publikasi, kemudian personal selling, sales promotion, penjualan melalui langsung para pegawai ya yang datang promo ke rumah, ke kantor seperti itu. Nah, ini juga penting mengingat mungkin saja ya di luar sana ada yang memang sibuk dan masih belum memahami tentang produk yang kita punya, kita miliki gitu, sehingga personal selling, sales promotion, kemudian publikasi perlu dilakukan. Nah, itu sekedar pamflet, kemudian juga spanduk di tengah jalan di atas gitu ya, butuh kredit misalkan dengan proses cepat dan lain sebagainya, itu juga disampaikan, termasuk juga biasanya di tataran kantor pusat itu juga akan melakukan sebuah promosi melalui advertising, entah itu melalui iklan di sosial media, televisi, maupun juga di YouTube dan lain sebagainya ya, seperti itu. Dan biasanya proses advertising untuk iklan media itu diambil keputusannya oleh cabang ataupun kanwil ataupun pusat ya. Yang dipelaksana itu biasanya besar kemungkinan bentuknya personal selling, sales promotion, dan publikasi. Inilah hanya salah satu contoh bahwa bagian dari manajemen pemasaran yang sudah Anda pelajari sangat dibutuhkan juga di eh, mata kuliah manajemen perbankan, terutama di pokok bahasan ini manajemen pemasaran jasa bank. Kenapa? Karena manajemen pemasaran di bank ini bukan produk barang ya, tetapi jasa. Jadi manajemen pemasaran jasa bank. Nah, seperti apa lebih detail dan lebih jelasnya tentang manajemen pemasaran bank, saya kira hari ini kelompok 4 di kelas E ini ya, yang rekan kita Aldunia Rahmaliani, kemudian Devi Marisa, dan Fitriani Siti Rohma telah siap di hadapan kita ya untuk mempresentasikan hasil diskusi, hasil pencarian materi kelompoknya, dan akan kita sampaikan di hadapan kita bersama pada hari ini dengan tema manajemen pemasaran jasa bank. Kepada rekan-rekan kelompok selain kelompok 4, tolong disimak, kemudian juga dipahami, dan jika ada hal-hal yang memang kurang dipahami dan perlu didiskusikan, dipersilakan ya. Mohon juga nanti seluruh anggota kelompok 4, Agnia Rahmaliani, Devi Marisa, Fitriani Siti Rohma, memandu jalannya diskusi, kemudian menjawab setiap pertanyaan. Kami memantau dan memberikan nilai terhadap poin-poin jawaban terlebih pada setiap mahasiswa yang bertanya ya. Baik, Agnia Rahmaliani dengan NPM 2004192, kemudian Devi Marisa dengan NPM D12004265, dan Fitriani Siti Rohma dengan NPM D1200439 saya kira hari ini sudah berada di hadapan kita dan sudah siap untuk mempresentasikan hasil capaian diskusi kelompoknya untuk kita simak bersama pada kesempatan hari ini Rabu tanggal 20 April 2020 di siang hari ini. Selamat menyimak dan
Silahkan kepada kelompok 4 untuk segera menyampaikan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas manajemen 4E akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi manajemen pemasaran jasa bank. Sebelumnya izinkan kami sebagai anggota dari kelompok 4 untuk memperkenalkan diri. Nama saya Admira Maliana. Di sini saya akan membahas poin pengertian dan juga tujuan dari manajemen pemasaran bank. Perkenalkan, nama saya Devi Marisa. Saya akan memaparkan materi mengenai konsep pemasaran dan marketing mix 4P. Perkenalkan, nama saya Fitriani Sitilohma. Saya anggota dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jasa-jasa bank dan sasaran-sasaran kami. Kita langsung saja masuk ke poin pertama dalam materi ini, yaitu mengenai pengertian manajemen pemasaran bank. Secara umum, manajemen pemasaran bank ini merupakan suatu proses perencanaan dan pengendalian kegiatan menghimpun dana, menyalurkan dana, dan jasa keuangan lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat, yang dimana masyarakat ini adalah nasabah. Seperti perusahaan pada umumnya, bank juga memiliki tujuan untuk mencari keuntungan. Dan hampir seluruh perusahaan yang bertujuan untuk mencari keuntungan itu melakukan kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran dalam perbankan ini merupakan proses pemasaran berbagai jenis produk yang dikeluarkan oleh bank yang bertujuan untuk menciptakan kegiatan operasional dalam rangka mencari keuntungan itu tadi. Dan sebagai perusahaan jasa yang menghimpun dana dari masyarakat dan juga menyalurkannya kembali kepada masyarakat, bank juga harus memperhatikan etika dalam hal tersebut, yaitu harus memberikan pelayanan terbaik kepada calon nasabah dan juga nasabah dari bank itu sendiri. Kenapa hal ini harus dilakukan? Karena pelayanan yang baik itu akan memberikan kepuasan kepada nasabah. Kepuasan nasabah ini merupakan keharusan bagi bank yang bisa dilakukan oleh pemasaran yang tepat dan juga profesional. Dan efektif atau tidaknya pemasaran ini sangat bergantung kepada metode atau strategi yang dilakukan oleh bank tersebut. Lalu selanjutnya di sini terdapat beberapa poin yang merupakan tujuan dari pemasaran bank atau pemasaran perbankan. Poin pertama ini untuk memenuhi kebutuhan nasabah atas produk atau layanan jasa bank yang diinginkan mereka. Jadi bank mempromosikan atau memperkenalkan apa saja produk dan jasa layanan yang dihasilkan atau dikeluarkan oleh bank tersebut. Poin kedua yaitu memaksimalkan kepuasan nasabah terhadap pelayanan bank. Jadi dalam manajemen pemasaran perbankan ini tidak hanya melulu memikirkan bagaimana strategi untuk mempromosikan atau memperkenalkan produk maupun jasa yang dikeluarkan oleh bank. Tetapi dalam manajemen pemasaran perbankan ini merancang juga strategi atau metode bagaimana pelayanan yang baik dalam sebuah bank. Lalu yang ketiga, itu meningkatkan omset yang diharapkan. Jadi produk dan juga jasa yang tadi sudah dipromosikan atau diperkenalkan, itu diharapkan dapat meningkatkan omset yang sudah menjadi target dari bank itu. Poin selanjutnya adalah dalam rangka menghadapi persaingan yang semakin ketat. Khususnya di Indonesia, perusahaan bank itu sudah semakin banyak. Mulai dari bank A sampai Z itu sudah banyak. Maka setiap bank itu berlomba-lomba untuk mempromosikan atau membuat strategi pemasaran sebaik mungkin agar bagaimana caranya produk dan juga jasa layanan mereka dapat digunakan oleh banyak masyarakat. Poin terakhir ini adalah dalam rangka untuk memperluas jaringan bisnis. Karena dalam bank itu tidak hanya produk dan jasanya itu tidak hanya dikeluarkan untuk masyarakat umum saja. Jadi tidak hanya dari perusahaan bank ini dengan masyarakat umum biasa, tapi juga bank ini bisa menjadi sebuah jembatan antara satu bank dengan bank lainnya atau perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. Sebagai contoh, kita ambil misalnya sebuah bank ini memiliki hubungan kerjasama bisnis dengan sebuah perusahaan yang besar. Itu pasti akan sangat membantu bagi bank itu sendiri. Nah, dalam pemasaran perbankan ini, nasabah selalu menginginkan kebutuhan layanan jasa atau produk bank yang sesuai dengan keinginan mereka, baik yang mereka butuhkan saat ini maupun di masa yang akan datang. Untuk melakukan kegiatan pemasaran yang baik dan juga sesuai dengan keinginan nasabah,
Bank itu harus melakukan beberapa hal, di antaranya dengan melakukan manajemen pemasaran yang baik dan juga dikelola secara kontinu atau berkelanjutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep manajemen pemasaran bank. Dalam kegiatan pemasaran, terdapat beberapa konsep pemasaran di mana masing-masing konsep memiliki tujuan yang berbeda. Penggunaan konsep tergantung kepada perusahaan, juga dikaitkan dengan jenis usaha dan tujuan perusahaan yang bersangkutan. Ada 5 konsep dalam pemasaran, di mana setiap konsep dapat dijadikan landasan pemasaran oleh masing-masing perusahaan. Konsep yang pertama yaitu konsep produksi. Konsep ini merupakan salah satu falsafah tertua yang menjadi penuntun para penjual dan merupakan konsep yang menekankan kepada volume produksi yang sebesar-besarnya dengan harga yang rendah ya. Kenapa bisa rendah? Emangnya tujuannya apa sih? Nah, tujuannya sudah pasti untuk meningkatkan keuntungan bisnis. Jadi semakin banyak produk yang diproduksi, maka penjualan akan semakin meningkat. Baik, yang kedua yaitu konsep produk. Konsep ini meyakini bahwa konsumen akan menyenangi produk yang menawarkan mutu dan kinerja yang paling baik serta keistimewaan yang mencolok. Sehingga konsep ini menimbulkan adanya marketing miopia atau pemandangan dangkal terhadap pemasaran. Konsep produk merupakan konsep yang menekankan pada kualitas, penampilan, dan ciri-ciri yang terbaik. Yang ketiga yaitu konsep penjualan. Konsep ini biasanya diterapkan pada produk-produk asuransi, ensiklopedia, atau kapling-kapling pemakaman, juga untuk lembaga nirlaba seperti partai politik. Dalam konsep ini, kegiatan pemasaran ditekankan lebih agresif melalui usaha-usaha promosi yang gencar. Yang keempat yaitu konsep pemasaran. Konsep ini menyatakan bahwa tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran dan memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing sehingga dapat mempertahankan dan mempertinggi kesejahteraan masyarakat. Yang kelima yaitu konsep pemasaran kemasyarakatan. Merupakan konsep yang bersifat kemasyarakatan. Konsep ini menekankan kepada penentuan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran dan memberikan kepuasan sehingga memberikan kesejahteraan masyarakat. Bagi dunia perbankan, konsep yang paling tepat untuk diaplikasikan adalah konsep pemasaran yang bersifat kemasyarakatan atau paling tidak menggunakan konsep pemasaran. Dalam kedua konsep itu jelas tertuang bahwa pelanggan benar-benar harus diperhatikan. Tujuannya adalah agar pelanggan tetap setia menggunakan produk atau jasa-jasa yang dihasilkan bank. Materi selanjutnya yaitu marketing mix 4P. Manajemen pemasaran pada bank yang efektif itu akan meningkatkan masa depan yang lebih baik pada bank tersebut. Dibutuhkan peranan pemimpin dan staf pemasaran, bahkan semua pihak yang terkait dalam bank untuk melaksanakan manajemen pemasaran yang efektif dan profesional. Strategi pemasaran bank biasanya dilandaskan pada bauran pemasaran atau marketing mix yang terdiri atas 4P, produk, price, place, promotion, yaitu yang pertama strategi produk. Menurut Philip Kotler, yang dimaksud dengan strategi produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, untuk dibeli, untuk digunakan atau dikonsumsi, yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan. Produk terdiri dari yang berwujud atau fisik dan non-fisik. Untuk yang non-fisik dapat berupa jasa pelayanan servis guna mendukung tercapainya pelayanan jasa yang diinginkan oleh nasabah, maka diperlukan yang pertama yaitu kualitas dan kuantitas, banker atau karyawan. Yang kedua, kualitas yang disajikan. Yang ketiga yaitu teknologi atau peralatan yang digunakan dalam pelayanan nasabah. Yang keempat yaitu kemasan atau bentuk jasa yang diberikan. Yang kelima itu merek bagi setiap jasa yang ditawarkan. Nah, yang keenam ada jaminan terhadap jasa yang diberikan, sedangkan pada strategi produk yang dilakukan oleh perbankan dalam pengembangan suatu produk adalah sebagai berikut. Yang pertama itu penentuan logo dan moto. Logo merupakan ciri khas suatu bank, sedangkan moto merupakan serangkaian kata yang berisikan misi dan visi bank dalam melayani masyarakat. Baik logo maupun moto harus dirancang secara benar. Yang kedua yaitu menciptakan merek. Merek merupakan sesuatu yang mengenal barang atau jasa yang ditawarkan. Pengertian merek sering diartikan sebagai nama, simbol, istilah, desain, atau kombinasi dari semuanya.
Yang ketiga yaitu menciptakan kemasan. Kemasan merupakan pembungkus suatu produk. Dalam dunia perbankan, kemasan lebih diartikan sebagai pemberian pelayanan atau jasa kepada para nasabah. Di samping juga sebagai pembungkus untuk berbagai jenis jasanya seperti buku tabungan, cek, biljet, giro, atau card yang dikeluarkan oleh perbankan. Yang keempat yaitu keputusan label. Label merupakan suatu yang dilengkapkan pada sebuah produk yang ditawarkan dan merupakan bagian dari kemasan di dalam label menjelaskan siapa yang membuat, di mana dibuat, kapan dibuat, cara menggunakannya, dan informasi lainnya. Yang kedua yaitu strategi harga atau price. Bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional, pengertian harga berdasarkan bunga terdapat 3 macam, yaitu harga beli, harga jual, dan biaya yang dibebankan kepada nasabahnya. Harga beli adalah bunga yang diberikan kepada nasabahnya yang memiliki simpanan, seperti jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito. Sedangkan harga jual merupakan harga yang dibebankan kepada penerima kredit. Kemudian biaya yang ditentukan kepada berbagai jenis jasa yang ditawarkan, tujuan penentuan harga diantaranya untuk bertahan hidup. Dalam hal ini, bank menentukan harga serendah mungkin dengan dimaksud produk yang ditawarkan dapat laku di pasaran. Yang kedua yaitu untuk memaksimalkan laba. Tujuannya adalah mengharapkan penjualan meningkat sehingga laba dapat ditingkatkan. Penentuan harga biasanya dapat dilakukan dengan harga murah atau tinggi. Nah, yang ketiga, untuk memperbesar market share. Penentuan harga ini dengan harga yang murah sehingga diharapkan jumlah pelanggan meningkat. Dan diharapkan pula pelanggan pesaing dapat berpindah ke produk yang ditawarkan seperti penentuan suku bunga, simpanan yang lebih tinggi dari pesaing. Nah, yang keempat, untuk produk. Tujuannya adalah untuk memberikan kesan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan memiliki kualitas yang tinggi dan biasanya harga ditentukan setinggi mungkin dan untuk bunga simpanan ditentukan serendah mungkin. Yang kelima itu karena pesaing, penentuan harga dengan melihat harga pesaing. Tujuannya adalah agar harga yang ditawarkan jangan melebihi harga pesaing. Artinya pesaing bunga simpanan di atas pesaing dan bunga pinjaman di bawah pesaing. 3 yaitu strategi lokasi atau place. Penentuan lokasi kantor beserta sarana dan prasarana pendukung menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan agar nasabah mudah menjangkau setiap lokasi bank. Hal-hal yang diperhatikan dalam pemilihan dan penentuan lokasi suatu bank seperti yang pertama itu dekat dengan kawasan industri atau pabrik. Yang kedua, dekat dengan lokasi perkantoran. Yang ketiga, dekat dengan lokasi pasar. Yang keempat, dekat dengan lokasi perumahan atau masyarakat. Yang kelima, mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di suatu lokasi. Yaitu strategi promosi atau promotion. Promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan nasabahnya. Promosi bertujuan untuk memberitahukan, menginformasikan, menawarkan, membujuk, atau menyebarluaskan suatu produk atau jasa kepada calon konsumen dengan tujuan agar calon konsumen tersebut pada akhirnya dapat melakukan pembelian. Tujuan promosi bank adalah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon nasabah yang baru. Paling tidak ada 4 sarana promosi yang digunakan oleh setiap bank, yaitu yang pertama periklanan, yang kedua promosi penjualan, yang ketiga yaitu publisitas, yang keempat ada penjualan pribadi. Jasa bank ialah suatu kegiatan perbankan yang dilakukan oleh suatu bank yang dimana bertujuan untuk memperlancarkan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Jasa bank yaitu terdiri dari yang ke-1 adanya transfer. Transfer ialah pelayanan bank yang dimana melayani masyarakat dengan melaksanakan amanat nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang baik dalam rupiah ataupun dalam valuta asing kepada pihak lain. Yang kedua yaitu clearing, di mana sebuah jasa yang bertujuan untuk menyelesaikan hutang piutang antar bank. Yang ketiga, inkaso, pemberian kuasa pada bank oleh perusahaan atau perorangan yang bertujuan untuk menagihkan atau menyerahkan begitu saja kepada pihak yang bersangkutan di tempat lain atas surat-surat berharga.
bisa berbentuk dalam rupiah atau valuta asing. Yang keempat yaitu cek wisata. Di sini biasanya digunakan pada saat akan bepergian dan sering juga digunakan oleh wisata asing atau turis. Yang kelima yaitu adanya bank garansi di mana bertujuan untuk jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan ataupun kelompok, yang di mana berupa surat perjanjian. Yang keenam yaitu memberikan jasa di pasar modal, yang di mana untuk mendukung kelancarannya transaksi di pasar modal. Yang terakhir yaitu ketujuh menerima setoran atau pembayaran, yang di mana bisa untuk membayarkan tagihan listrik, telepon, pajak, untuk uang kuliah, rekening, air, setoran ONH, gaji, dan lain-lain. Sasaran bank terdiri dari 4. Yang pertama, adanya produk, yang dimana bertujuan untuk membuat produk dengan memberikan keuntungan dan dengan kebutuhan nasabah, yang dimana untuk memberikan nilai lebih terhadap produk yang ditawarkan. Yang kedua, adanya informasi, yang bertujuan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh nasabah. Yang ketiga yaitu pelayanan. Di sini memberikan pelayanan yang maksimal. Dan yang terakhir yaitu pelanggan, di mana bank ini berusaha untuk menarik minat konsumen untuk dijadikan nasabah dan berusaha untuk mempertahankan nasabah yang lama dan mencari nasabah yang baru. Sekian dari saya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan juga kesalahan, baik dalam penyusunan materi maupun penyampaian video presentasi ini. Kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya via grup WhatsApp. Atas waktunya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4, Agnia, Devi, Fitriani. Wah, ini sangat lugas ya, bagus sekali presentasinya. Terutama ini Agnia yang mampu mengatur sebagai moderator juga presentator ya. Intonasinya juga sangat jelas, tegas, kemudian materi yang disampaikan saya kira sudah bagus ya, dan tidak harus ada yang saya tambahkan. Devi juga bagus, kemudian Fitriani juga ya. Fitri sepertinya lugasnya keduluan ya sama Agnia tuh ya. Tetapi walaupun demikian kelompok 4 sangat bagus. Saya mengucapkan selamat ya kepada Anda. Silahkan talentanya dipertahankan. Kemudian bakat-bakat kalau memang perlu diperdalam. Kemudian juga mudah-mudahan ya paling tidak bisa bermanfaat kelak nanti saat Anda bekerja, kemudian juga paling tidak untuk diri sendiri, baik itu di lingkungan masyarakatnya. Nah, saya kira sudah tercover semua ya, tidak ada yang mesti saya tambahkan. Cuma satu hal saja yang perlu diingat bahwa dalam konteks manajemen pemasaran, memang supaya kita ini jangan terlalu menjual produk, jadi kita harus melakukan riset terlebih dahulu, seperti yang tadi dikatakan Agnia dan diperkuat juga oleh Devi tadi ya di awal-awal, bahwa sebetulnya kita harus memiliki produk ya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan nasabah, sehingga pada saat berangkat dari kebutuhan dan keinginan ya maka produk yang kita tawarkan baik jasa itu insya Allah biasanya akan dibeli atau mencapai target penjualan yang bagus ya gitu, karena berangkat dari kebutuhan dan keinginan.
Seperti misalnya dalam lini produk, kedalaman produk, misalkan nasabah masyarakat menginginkan misalkan ada yang untuk solusi pembiayaan naik haji dan umroh, maka perbankan memfasilitasi dan memberikan solusi untuk proses apa istilahnya cicilan maupun tabungannya melalui simpanan tabungan atau pembiayaan umroh atau kredit umroh atau simpanan umroh dan haji, atau begitu pun dengan produk-produk yang lain. Intinya kita harus memiliki produk dan menawarkan produk yang dibutuhkan dan diinginkan. Tadi yang sampai Agnia ya. Selebihnya apa yang disampaikan sudah sangat bagus, sangat komprehensif dan sudah sangat jelas. Jadi saya kira tambahannya juga tidak terlalu banyak ya. Sukses, selamat untuk kelompok 4 dan saya yakin kelompok berikutnya akan lebih bagus lagi. Dan jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan, maka seperti yang kata Agnia tadi, silakan dipandu oleh kelompok 4. Setiap pertanyaan dan jawaban yang Anda share di grup itu akan mendapatkan nilai poin tersendiri dari dosen menyangkut tugas dan keaktifannya. Gitu. Nanti tinggal kita mencari poin ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Baik, itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih kelompok 4 dan dari Bapak juga mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, dan kehilapan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.